Udah on. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lagi di rumah Om Tommy lagi nih. Jadi kayaknya rutin nih di segmen kita bincang-bincang pecun namanya segmennya. Pesepeda curhat nih. Kali ini bintang tamu kita Om Danar. Nah, kalau Danar udah lama nih kita nggak goes bareng nih. Gitu. Enak cerita apa nih? Hah? Cerita kisah lalu kita kayaknya enak nih. Yang ada rasa-rasanya gimana gitu ya. Salah klub gitu ya. Salah klub kedua itu kita tuh pernah tuh. Iya, salah klub. Itu banyak cerita tuh. Ya, kebetulan gue juga salah kaos jersey gue jersey salah klub. Satu nih. Jadi gitu. Nah, kita mau cerita soal pengalaman di salah klub 2. Nah, ini awalnya gimana ya enaknya ceritanya nih? Dulu kalau nggak salah kita rencana di Oktober ya. Oktober 2022. Setelah kegagalan salah klub 1 di 2021 yang ternyata persiapannya nggak matang. Dalam hal ini persiapan time manajemennya ya. Nah, kayak gitu. Nah, rencana nih kita yakin banget nih 2022 nih. Oktober waktu itu jatuhnya Oktober, kita udah matang banget planning dari sebulan sebelumnya. Terus juga udah latihan juga ya, latihan nanjak tiap minggu, terus apa pokoknya yakin banget lah gitu. Yakin banget kita harus. Tapi kendalanya waktu itu, inget gak? Kita udah pada daftar, ternyata ada kejadian longsor. Betul ya, betul longsor. Ada beberapa titik lah di sana tuh. Longsor. Nah, hampir kalau nggak salah hampir 50 titik kali ya, kalau kita hitung-hitung tuh. Nah, atas kejadian longsor itu, terus dapat juga kiriman WA video. Itu ada yang udah survei juga banyak titik-titik longsor, terutama di daerah Cianten. Nah, itu serem banget itu, banyak. Terus sempat juga ketutup juga jalur itu. Betul. Sempat nutup itu longsor. Tetap sempat nutup juga. Terus akhir pas buka ada yang survei ke sana, videoin, kirim ke kita, dan sebagian teman-teman kita down. Banyak yang akhirnya mundur. Ada yang udah daftar, udah bayar, mundur. Dan akhirnya gua alihin ke Curug Nyuci Putri kalau nggak salah ya. Gua udah bikin flyer. Kita jadi hampir sama lah ya, cuman beda jalur aja nih. Yang satu ke kanan salah klub, yang ke kiri itu, yang tengah itu ke Nyuci Putri. Kalau nggak salah Om Bejo juga mau ikut juga tuh, udah bikin flyer. Ternyata hari H-nya itu lu pengen tetap salah klub ya? Betul. Nggak ada kabar tetap salah klub juga. Udah diem dia salah klub. Terus rencana juga malam ya jam 12 baru dapat kabar. Terus kita udah mau loading sendiri kan? Rencana gue mau loading sendiri. Terus si Widi cancel tuh. Udahlah down banget dia tuh, mengaruhin yang lain juga tuh. Pokoknya dia bilang udah nggak usah diulang kata dia. Udah jangan gitu kan. Apa namanya longsor, lu berani lu longsor nih, nggak lihat nih, down lah. Kita juga sempat jiper juga kan. Lalu kenapa nih? Sekarang gue tanya, kenapa memutuskan untuk ikut waktu itu? Ya waktu itu karena gue juga diajak juga sih ya sama tim yang lama itu, geng Portugal. Portugal. Diajakin nih loading. Portugal ngoper pedal. Itu pada ini. Akhirnya gue bilang, ayo Om jalan Om. Loading jam berapa nih? Ya pagi lah. Akhirnya yaudah deh loading deh gitu kan. Cuman kan gue sempat ngajak siapa yang mau ikut tuh gitu kan. Ragu-ragu lah ya yang mau ikut. Akhirnya gue loading. Om Ajis juga ya, Om Ajis. Awan. Mereka itu sebagian udah ada yang nginep di Bogor. Karena mengacu dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya lu nyusul pakai mobil. Tadinya gue juga enak nginep sih emang. Tapi emang benar, tadinya emang kepikiran mau nginep. Ya semua kan dadakan juga tuh emang. Asli malam udah kurang tidur. Wah udah kacau pokoknya deh. Akhirnya berangkat tuh pagi-pagi sampai sana. Jam 12 lo ya masih kontek-kontek kan? Iya, jam 12-nya belum tidur gua. Persiapan sepeda. Dan itu nggak bisa langsung tidur. Waduh, udah dikit-dikit takut kebablasan. Akhirnya ya udahlah pagi-pagi. Apa tuh habis subuh. Lu kenapa nggak ngajak gua waktu itu?
Jalan gue sendiri. pikiran kenapa ya? Karena waktu itu kan emang di grup juga nggak ada yang Lu belum yakin juga mau jalan. Gue nggak yakin juga mau jalan. Jam Gitu 12 kan. baru ngabarin. Gue bilang setelah gue loading kejadian deh. Repeat order yang salah klub pertama. Di jalan gue ngerasain, tapi udah paling bener deh kalau yang namanya mau event-event yang long ride, yang terus juga dia di atas 100 kilo dan nanjak, udah paling bener deh. Itu pengalaman gue tuh mendingan nginep deh di titik kumpulnya. Lo kalau nggak salah jalan jam berapa lo ya? Gue habis subuh, habis selesai subuh langsung gue jalan. Iya. Tuh, nah gue jalan set. Kok badan gue rasa kurang enak juga nih, bilang gitu. Satu ya? greges-greges, satu kurang tidur, kedua karena biasanya rame-rame ini kok cuma beberapa orang, gue kok kagak sendiri, lo sendiri malah sendiri jatuhnya, bawa mobil sendiri, loading sendiri gitu sendiri, kan. aduh. Parkir di ini kan, di titik start kan. Titik startnya di boxing. Tapi lu nggak lu masuknya Romli kan, rombongan liar kan, nggak daftar. Gue nggak daftar karena emang kayak Om Ajis dan kawan-kawan, nah itu daftar. Emang emang niat dari awal mereka udah latihan. Iya, latihan dan hajar terus lah, nggak jiper gitu kan. Pokoknya datang sepakat berangkat gitu kan. Nggak walaupun dikabarin longsor. Mereka tetap justru mereka yang udah survei duluan itu. Oh, dia duluan ya? Survei. Dia kan juga udah nyoba etape itu, dicoba juga nggak salah itu beberapa anak tuh. Akhirnya sudahlah, gue jalanin. Gue bareng sama temen gue, set, goes. Start berarti jam berapa lu? Startnya jam berapa ya? Jam 6-an deh, kalau nggak salah, setengah 7 apa jam 7, lupa. Pokoknya ntar interan segitulah. Itu gue start, set, jalan. Gue ngerasain, aduh, baru mau masuk, ngantuk juga udah pasti lah. Lu kata pasang ban juga, salah-salah nih. Salah ya? Lama itu startnya udah. Aduh, setengah 7 baru jalan. Setengah 7-an baru jalan. Akhirnya gue cobain jalan, set. Tapi kok nih kayak badan nggak kayak seharusnya nih, bilang nih. Aduh, pas baru mulai nanjak, kok kaki gue kayak nggak bersahabat banget nih. Berat gitu ya? Waduh, berat. Gue bilang, aduh nih kacau begini, mana sendiri lagi, gue bilang gitu kan. Di tengah-tengah tuh sebelum pit stop yang di titik kumpul yang udah di Cianten yang mau nanjak itu ya? Nah itu udah berapa? Indomaret ya, udah mau masuk ke Puraseda tuh. Udah Puraseda. Nah itu kaki gue udah mulai nggak nyaman tuh. Aduh, bilang nggak enak nih. Mau balik nggak mungkin. Dilanjut gue khawatir gitu kan. Gitu. Nggak ada tim loading gue sendiri, bilang aduh, berhubung gue mana Romli pula lagi kan, resiko di depan mata udah kebayang kan. Ya sudahlah, karena teman gue bilang udah kita pelan-pelan deh yuk, ayo deh, gue bilang gitu. Lo kontek-kontekan juga nggak nama gue, udah posisi di mana? Posisi di mana? Nah, pas sama lo. Sekarang denger cerita gue udah berarti nih, kan lo kan udah sampai situ nih. Gue udah sampai posisi ini, Indomaret nih, coba lu ceritain. Dia udah jalan duluan nih, dari jam 3 udah ada kabar, udah berangkat lah, udah siap-siap subuhan jalan gitu. Nah, perhitungan gue udah nih 5:30 lah tank startnya. Kalau nggak salah gue waktu itu masuk grupnya masuk grupnya Gober gitu. Nah, Gober juga mau jalan kan. Nah, tapi arahnya itu ke arah Sawangan dulu gitu. Ngumpulnya Sawangan, masuk ke perumahan Telaga Kauripan, jalurnya sama kambing ya. Lah situlah. Nah, gua menurut perhitungan gua lebih cepat itu kalau dari Pancasila itu langsung ke Cilebut, terus ke kanan motong ke Atang Sanjaya, terus ke pasar Ciampea. Nah, arah Ciampea, terus lanjut ikut rute dari situ, rutenya start tuh. Mulai ada barang sama ini. Nah, waktu itu 5:30 Om Abu ke rumah gitu kan. Wah, Om Abu baru jam segini mau nyampe jam berapa gitu. Tapi harus ngumpul dulu di di Depok tuh. Jembatan Serong. Lamaan menurut gua. Ya udah, Om jalan duluan. Habis jalan, gue berangkat tapi gue lewat Margonda. Nah, gue push 20, 25, 20, 25. Wah, pokoknya hajar terus lah. 5:30 tank gue udah cabut gelap-gelapan gitu kan.
Jalan lampu, sampailah 6:30 udah sampai di Bojonggede. Nah Bojonggede hajar lagi, gue kabarin masih pada ngumpul kan di Jembatan Serong. Gue bablas lagi sampai ke Cilebut, belum juga mereka berangkat. Gue babasin lagi Atang Sanjaya, gue tetap kirim ini. Dia baru sampai Sawangan, Baga Kauripan. Gue hajar lagi Ciampea. Sampai Ciampea, ketemu deh tuh yang rombongan Romli tuh yang pada ini, waduh masih sempet nih gue nih. Keburu deh. Hajar lagi terus lanjut ke Indomaret tuh yang pada istirahat. Pit stop pertama tuh pada istirahat mau naik ke Puraseda. Yang lu ngirim ke gua, lu lagi makan soto katanya. Gua ke situ nyari makan bubur ke soto tuh. Ya gua nyari-nyariin di belakang Indomaret, kagak ada nih, kemana nih anak ini. Ternyata kan nyalamati tuh handphone kan, ngabarin buat biar hemat tuh caranya tuh ya itu mode pesawat terus tuh handphone. Habis ngabarin terus matiin tuh hemat inilah baterai. Gue kabarin, gue tanya lagi, gue baru udah sampai mana nih? Sampai ada yang bocor bannya. Ada yang bocor. Akhirnya ya udah cabut aja dulu, nggak ketemu lu kan? Gue cabut, lagi di jalan ketemu Om Bejo lagi habis makan. Pas bertemu, wah seneng banget. Padahal kan rencananya mau ke Nyuci Putri kan, katanya. Om bisa kesini nih, katanya. Iya habis sana sini cancel, udahlah ikut ini. Ya sama saya juga cancel juga. Ternyata Danan ikut ke sini gitu. Gue nyusul aja lah. Gimana rencananya? Nyampe nggak? Cianten aja lah. Kalau nggak ada temennya saya Cianten aja, gitu kan. Saya juga nih udah 3 kali nih yang ketiga, percobaan ketiga nih katanya. Gagal pertama, kedua nih yang percobaan ketiga kata dia. Yang sama PLNT tuh. PNT ya. Gagal juga dia. Nah kalau ini gue mau sendiri deh kata dia. PNT bas gitu. Bareng sama gue tuh dia. Baru berapa meter, taruh ngopi dulu. Ya udah ngopi, ngobrol foto-foto. Nah pas udah gitu kan, nggak ada kabar tuh dari dulu tuh. Habis ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, cabut, ngabarin gue masih mana, masih ada yang bocor kan belum selesai tuh. Waduh, gue bilang cabut dulu deh, gitu nih nggak bakal kekejar nih kalau misalnya ini. Harusnya jam 12 sudah sampai Cianten. Hajar lah, akhirnya karena Om Bejo suka ngonten, gue ngonten ya udah main video-videoan kan. Puraseda, naik. Pas lagi, wah ini titik poin yang dulu nih, water station pertama, kok nggak ada di atas di warung kan. Dulu kan di tanah kosong tuh, di Puraseda sambil ngeliat bukit kan, itu udah ditutup tuh, di pagar. Pas lagi belok wah ini water station, naik lagi nggak berhenti gua, lanjut lagi. Om Bejo udah ngacir duluan tuh. Gua ketemu Om Bejo tuh di situ. Terus ngacir. Topik ada di bawah, sebentar lagi nggak jauh gitu dia. Wah seneng banget tau gak nih, kayak gue kena nih. Gue ada anak dari belakang, dia tau gak lagi ngapain? Dia lagi ngeles dengkul. Apa benar gue bilang, asli gue seneng banget ada temennya. Orang gue berangkat dari rumah sendiri kan, ketemu dia, ya akhirnya gue pikir dia kuat nih, nyata lagi megangin dengkul. Wah parah banget tuh, asli. Lu minjem semprotan si bapak-bapak apa ya? Bapak sampai yang disemprot itu. Yang painkiller yang semprotan, sampai yang obat Cina diembat semua udah pokoknya. Aduh dapat berapa tanjakan langsung nyut. Aduh nih ini baru sampai sini aja udah kayak begini. Lu cerita katanya setting bannya ya, yang kayaknya dia terlalu ke kanan atau kiri gitu kan. Jadi karena dia kan dilepas ban kan di mobil kan. Jadi berat mepet kayaknya. Jadi ngerasa kok nggak enak banget. Nah kita sempat setting ulang ya. Setting ulang. Sama Bejo kan juga. Enggak. Om Bejo di atas pas kita makan mie ayam. Nah kan udah deh mendingan lu bilang kan. Tapi lu masih merasa berat tuh, kita lanjut lagi tuh. Tat aja. Ketemu Om Bejo, gua ngeteh. Om Bejo setting. Kenapa nih kendalanya? Kan Om Bejo peralatannya lebih lengkap ya. Dan ini herannya lagi, salah lu perlengkapannya kagak dibawa. Pentil kagak bawa, pompa kagak bawa. Payah banget ya. Tambelan kagak bawa. Nekat. Bawa baju enggak juga ya? Baju bawa enggak ya? Bawa di mobil cuma. Di mobil ketinggalan. Bener-bener bawa sepeda sama ini aja, bawa duit aja. Parah pokoknya, parah. Tadi niatnya lu mau finishin enggak sih?
rencananya? Sebenarnya sih gua mau finishin karena sebelumnya, sebelum ini yang event Salah Club kedua, gua udah nyoba juga tuh sama yang TNT tuh. Gagal juga kan sama Om Sudi sama Om Sudi. Nah, tapi gua ngerasain Budi. bisa lah nih. Karena tapi membedanya adalah ketika yang sama Om Sudi sama Widi sama TNT itu sepeda gue guys dari rumah. Dari rumah tuh ya. Dari rumah. Gue bilang, wah oke lah kalau dari rumah aja gue bisa sampai Cianten tuh sampai atas tuh gue sebelum zuhur. Setengah 12 tuh udah sampai atas tuh. Nah itu bagus gitu, jam 12, setengah 12, jam 1 itu harus udah sampai. Ideal banget pokoknya. Ideal, karena kan harus ngejar lagi tuh ke arah Parangkuda gitu kan. Nah gue bilang, gue kemarin bisa nih. Jauh banget sama waktu yang Salah Club yang pertama. Nah, gue pikir gue pagian, gue loading ke Bogor harusnya lebih cepet lagi. Ternyata kaki emang harus dipanasin dulu, nggak bisa dibikin instan. Gue bilang, aduh kacau. Jadi proses dari rumah ke arah Ciampe ya, arah Purasada itu emang proses buat pemanasan sebenarnya. Wah, bener. Kalau langsung dikebut dari Pajajaran ke situ mah kurang karena banyak. Satu dapat turunnya rolling. Terus abis rolling langsung nanjaknya kayak begitu, nggak ada obatnya. Kalau dari rumah kan datar dulu tuh pelan. Pas sudah Purasada masuk belokan Ciampe tuh istirahat dulu kan, Indomaret. Nah itu makan, isi air. Nah terus dari situ kan udah enakan, baru cabut lagi gitu, lanjut lagi karena dari situ Purasada tuh udah mulai nanjak tuh. Iya. Ya gue lihat di jam, ini kok jadi sama sih sama gue dari rumah pas sampai di Indomaret jamnya. Apalagi lu naik motor dari mulai start ketemu gue di Purasada. Iya, gue bilang, gue liat, On Topik udah di sini. Gue, aduh, nggak bener gue bilang nih. Gue bilang nih ada yang salah di gue nih kalau begini. Pas 40 kilo kalau nggak salah. 40 kilo jam 9, setengah 6, jam 9 di situ gue lihat, gue makan dulu kan lapar tuh. 40 kilo lapar tuh, gue buka bawa roti. Terus air minum, udah, hasil di situ udah lapar 40 kilo tuh. Angkat lagi gitu. Ketemu dia tuh pas. Terus kita lanjut lagi, betulin di pas tanjakan betulannya Om Bejo. Enakan deh udah ya? Enakan itu. Cuman gue masih ngerasa kok putaran sepeda agak nahan. Gue bilang kan, udah berasa banget. Pantesan pas nanjak kok kayak orang dikejar-kejar aduh ngos-ngosan banget. Di setting ininya biar nggak ngejepit kampasnya terlalu jepit ke kanan atau ke kiri. Karena itu kan gue baru ganti kalipernya kan pakai yang mekanik. Jadi kayak gitulah, ada beberapa kendala. Nah, gue cobain ya. Ini kopi buatan ini Kang Danar nih. Waduh, mantep banget, kopi susu Om Danar. Ini baru nyobain, enak banget ya. Terima. Campurannya apa nih, Bang? Biasa kopi Arabica, Robusta dari Garut. Ada Lampungnya juga sih. Sumpah, enak. Ini jahe, ini kopi susu. Mantap. Jahenya nih asli, ini nggak perlu jauh-jauh lagi deh nih. Nggak perlu ke Hambalang ya? Hambalang. Nggak perlu. Cukup ke ada sini dah dekat Desa rumah. Putra. Tinggal embrem doang nyampe. Harganya cuma 7.000. Aduh, mantap. Kalau malam gue berapa kali ngumpul di sini, gue belinya di situ tuh. Enak. Pedes banget ini. Pedesnya dapat, manisnya sedang. Nah, lanjut lagi nih. Dengan pas nanjak udah mulai masuk hutan. Itu baru tahu tuh jiper juga kan. Wow, gue liat titik longsor nomor sekian. Kok dinomerin? Nah, titik longsor itu selalu ada namanya nih. Titik longsor 1, longsor 2, sampai kita ngitungin ya. Sampai ke titik 30, ke 40, kalau nggak salah sampai 50 deh. Itu bener-bener habis itu jalanan kalau waktu itu nggak dibersihin. Pokoknya bener-bener dulu yang hutan, ingat kan yang pertama kan hutan nih. Ini tanah semua. Jadi gimana ya, yang Salah Club kedua ini kemarin kita ngerasain kayaknya kita nggak bisa nikmatin perjalanan. Karena buru-buru, takut ketika lewat situ tuh. Nah, nih kalau misalnya hujan. Kalau hujan gimana? Kita pokoknya kejar waktu deh secepat mungkin lewatin titik longsor. Jangan sampai. Dan itu titik longsor kayaknya nggak habis-habis ya. Sampai ke letter S itu, yang hampir menjelang inian kan. Ingat nggak yang akhirnya kita dorong tuh? Rame-rame tuh. Itu juga masih itu di bawahnya. Kan tanjakan tinggi ini, udah gitu kita udah nggak kuat. Titik longsor ada di kelihatan lu tinggi banget itu kan. Lo kalau misal lihat video yang ke Salah Club, gua kasih lihat tuh videonya.
ini kanan kiri gitu kan, letter S gitu, tebing kanan kiri itu tanah semua. Yang dulu hutan, pohon itu habis, sisa-sisa tanah sama batang-batang kayu. Bekas longsoran juga ada ya. Jadi kita mau ngambil foto, mau santai-santai itu nggak bisa lama lah, nggak nyaman. Yang penting keluar dulu dari situ tuh. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Udah pokoknya nyari. Gue tuh di jalan di awal tuh bilang, aduh jangan hujan dulu. Pas lagi nanya ketemu inian tuh si Om Fanani Evin tuh. Nah itu sama Depok itu tuh, sama itu melewati. Dia lagi bikin YouTube juga tuh. Kita pas banget. Ambruk di tanjakan. Ambruk. Tanjakan ambruk, kaki kram gitu. Akhirnya minta kalpanak deh. Kalpanak deh. Apa sih? Hot cream. Pokoknya tuh hot cream udah kayak make bedak kayak udah oles semua di kamar gitu. Dan udah gitu pas lu nyampe ini ya kalau nggak salah berapa meter dari situ ada yang boker. Sakit perut nggak tahu siapa tuh. Peserta juga. Nah, lu kalau nggak salah mau turun mau kencing ya, ada dia. Ada semak-semak di pinggir lagi ada yang sakit perut gitu. Dan kayak gitu kebetulan gue persiapan gue kalau kan hutan ya namanya di hutan Cianten gitu kan, itu nggak ketemu warung kan. Wah itu perut udah lapar tuh hampir jam 12. Gue bawa telur rebus, pas banget cuman bawa 2. Ya udah dana 1 gue 1 tuh. Lanjut lagi. Sampai akhirnya ada video tuh pada dorong semua tuh jamaah. Terus akhirnya kita rencana mau istirahat ya di warungnya, nggak jadi ya? Nggak jadi tuh. Nggak jadi mau lanjut lagi lah nanti. Tinggal 1 belokan lagi udah toilet terus papan yang teh kebun teh belok dikit udah sampai Mangujang. Kita pikir tanggung lah udah ajar aja. Terus udah gitu sampai sana 12:30 ya, hampir jam 1 kalau sana, hampir jam 1. Itu termasuk telat juga sih. Telat menurut harusnya sih jam 12 atau setengah 12. Tapi jam 1 pas lah. Dan gue tanya lagi nih, WA-WAan masih dapat sinyal kan, WA-WAan sama tim Gober, di mana? Lah masih di bawah, Buraseda aja belum gitu kan. Makan dulu katanya. Aduh makan dulu katanya, nggak enak. Ya udah, untung gue ketemu Danar. Akhirnya ada temen gitu kan. Mereka ternyata kalau nungguin yang di bawah tuh masih makan dulu. Om Uje gimana? Masih di bawah, makan dulu. Ini udah jam berapa gue? Udah nguber udah. Iya, Om Abu tungguin. Aduh, nggak bisa nungguin. Ini udah jamnya, kita makan sebentar. Udah gitu langsung berangkat lagi. Kalau nggak salah makanan habis ya? Habis kita makanannya. Gue beli Indomie akhirnya. Orang dia masak lagi, nasi juga masak lagi. Nah, nasi habis, sayur habis. Akhirnya kita makan telur ceplok kalau nggak salah situ. Ya, telur sama Indomie ya. Indomie gue Indomie. Kalau lu pakai sayur lodeh kayaknya. Enggak, gue masih ada sayur asam, kuahan doang. Kuahan doang udah. Karena memang banyak yang datang ke situ tuh. Nah, kita kalah cepet. Mereka udah duluan sampai situ. Padahal jam 1 ya. Baru jam 1. Habis itu kita habis makan, kita sholat, kita cabut lagi. Nah, cabut lagi yuk katanya. Gue nanya itu. Kita bareng ini kan sama kakaknya si Awan. Kakaknya si Awan ya? Si siapa namanya? Lupa gue namanya juga. Adi siapa ya? Adi ya? Nah, kita bertigaan doang deh tuh. Bertigaan doang di situ tuh. Nah, kebetulan juga gue nanya sama Dana, Nar, gimana Nar? Mau lanjut apa balik gitu kan? Gue kan mikirnya kan pulangnya gitu kan. Udah, kata lo, kita lanjutin aja nih, masih bisa. Ntar lu pulang nebeng gue. Oke. Pas ditawarin ya kan. Kita pulang. Nanti pulang sampai Boksi naik mobil gua aja. Emang muat Nar gue bilang. Sedangkan mobil lu mobil mini mobil. Bio kecil kan. Bisa masuk 2 MTB kan hebat juga. Gimana caranya? Gitu kan. Ya udahlah pokoknya dia yang jamin pulang bareng dia kan. Nah, Om Bejo, wah lu gimana nih pulang bareng ini? Danar katanya, ya gue nggak ada tempat dong katanya. Ya udah gue goes duluan. Akhirnya Om Bejo duluan tuh. Goes duluan, ngebut deh tuh, udah ketinggalan, udah nggak ngeliat lagi deh tuh Om Bejo tuh sejak di Mangujang tuh. Udah bablas duluan. Kita lanjut deh tuh atas bertiga tuh, sambil video-videoan lah gitu kan. Konten dikit-dikit lah. Lanjut masjid lewat lagi sama tanjakan yang gini tuh. Wah, biasa lah tuh udah pasti dorong tuh. Udah pasti udah. Dapat di tengah, kebetulan ada mobil mogok juga. Nah, ada mobil mogok tuh di situ. Wah, gila, kasihan bener itu. Tanjakannya begini banget gitu kan.
Aduh. Nah ada barengan kita kalau nggak salah pakai punya Om Faruk deh, water station kita nukerin nomornya Om Faruk. Oh iya, deh. oh iya, gue kan pakai Om nomornya. Faruk udah bayar. Gue pakai nomornya Om Faruk. Om Faruk udah bayar. Kita juga akhirnya pakai nomor Om Faruk, tukerin dapat air. Walaupun nggak peserta, kita dikasih juga karena kan memang sama udah susu sore. lagi ya? Iya, sama susu. Susu Bear Brand ya? Udah nggak apa-apa, ambil aja gitu kan. Karena memang dia ngabisin juga kalau nggak salah udah jam 3-an. Udah jam 3-an udah mau asar udah itu. mau asar, mereka juga mau kemas-kemas kan, barang masih banyak. Akhirnya udahlah tuh Kak dibagi-bagiin. Namanya kita nanjak, terus bareng orang juga kan ya. Mereka juga baru juga kayaknya nanya. Kayak baru-baru juga udah. Tanjakan abis ini ada nggak Bang? Pokoknya tanjakan? nanyanya masih jauh nggak gitu. Masih jauh nggak kata. Masih lama nggak? Tanjakan Kira-kira jam berapa iya, gitu. Kira-kira jam berapa keluar dari sini? Tanjakannya ada lagi nggak? Ada, gue bilang gitu kan. Bareng tuh rame-rame deh tuh. Pedanya bagus-bagus sih, suspensi semua tuh. Ada pairing. Nah, ya bareng tuh itu turun sampai apa tuh? Sempat makan pisang dulu tuh. Iya, Yang ayam, lu makan gak sih? Yang di mana nih? Yang pas keluar dari turunan itu terus naik pertigaan. Terus ada warung kita sempet nempel-nempel dulu. Yang makan pisang. Makan pisang ya kalau. Iya kan, betul kan? Makan pisang. Ini dulu. Pokoknya banyak ceritanya deh. Tapi lu pas ini rantai lo minta minyak goreng tuh. Oh iya, pas turunan. Itu pas turunan. Pas penutup ya turunan. Pas turunan kan habis dari Ya, atas. habis dari atas tuh. Masih di turunan. kebon teh itu. Udah gue emang kering banget rantai. Udah ada pokoknya. Itu pokoknya parah deh. Nggak ada persiapan. Modal nekat. iya. Wah, ada ini nggak? Akhirnya pakai minyak goreng deh Minyak tuh. goreng kagak ada yang bawa ini yang gimana sih Nar, gue bilang lu perjalanan jauh kering bener rantai gitu kan. Ya udah pakai paksa deh tuh minyak goreng walaupun sebenarnya nggak boleh tuh. Nggak bagus Paksa lah. dah. Nanti kalau mateng kan jadi gorengan. Rantai lagi ya. Aduh. Gorengan rantai. Ya. Gorengan si Manu. Aduh. Terus lanjut lagi kita dari selesai makan pisang tuh lanjut lagi tuh. Waduh kok nggak habis nih kan gue terus lu juga kan. Lu makin lama makin lambat ya. Karena jalannya hancur kalau Jalannya hancur dan kan gue lu pakai bannya ban 700. ban 700. Kecil gitu. Gua kebut dikit dia ketinggalan. Udah plantes gitu kan. Sampailah apa tuh yang perhutani itu ya. Perhatian yang kedua itu ya. Yang kita foto-foto dari situ dah. Checkpoint juga sih dulu tuh yang salah satu. Jalannya udah sama aja tuh. Nah, di situ kita foto-foto senang udah sampai situ jam 4 gitu kan. Sampailah turun lagi saat Indomaret kita sempat berhenti. Nah, itu di Indomaret tuh. Itu mau motong jalan ceritanya. Nah, pokoknya di situ awal musibahnya. Itu kalau misalnya mau motong jalan ke lewat Parung Kuda ataupun Cidahu mendingan jangan ikutin jalur. Udah ikutin jalur panitia aja deh. Udah itu paling turun bener. aja. Jadi kita tuh dibilang udah lewat kelapa sawit lebih cepat, bohong. Itu begini rolling dan habis waktu di situ kita. Banyak harusnya anjing pula lagi ya. Banyak anjing juga gitu. Tapi pemandangan bagus gitu lah situ. Cuman gitu kalau nggak salah udah jam 5 ya. Udah jam 5. Kita maghrib itu udah di situ, udah gelap Maghrib banget itu di kebun sawit. Kebun sawit. Dan ada kejadian juga. Ada yang bocor bannya. Tiba-tiba kok kempes. Ban depan belakang loh. Belakang. Nah, ban belakang kok kempes. Makin lama makin ketinggalan di belakang. Ban kempes. Nyarilah, kagak bawa pompa. Dapet tukang pompa. Kagak bawa pentil bawa. Presta ya? Lu pakai Nggak bawa tambelan, nggak bawa ban serep. Nggak bawa tambelan, nggak bawa ban serep, nggak bawa pentil kan. Biasanya pentil Ada motor semua kan. jasanya. Nah akhirnya ya udah dorong deh tuh maghrib. Masih berapa kilo tuh gue dorong ya kira-kira ya? 5 kilo ada. Ada 5 kilo gue dorong sepeda ya? Pokoknya udah sepanjang rolling gitu kita dorong aja tuh. Mana gelap banget lagi ya? Iya gelap tuh maghrib. Ajan maghrib tuh kita lewat kebun sawit itu orang pada berangkat ke masjid. Itu gelap, suara anjing. Udah, waduh, udah badan lepek udah. Bener kan nih udah lengket gitu kan badan. Bertiga-tigaan tuh. Sinyal nggak ada. Sinyal kagak ada gitu kan. Pokoknya gue bilang, nih gue pernah lewat sini nih. Bilang, untung waktu itu gue pernah motoran lewat situ tuh. Kalau nggak salah nih tembusnya terminal Cidahu nih. Bener aja kan. Kita sampai jam 7 tank terminal Cidahu. Dari situ
Udah deh. Nanya nih, ke kanan pakai kiri nih pokoknya. Ke kanan apa ke Cepetan kirinya? mana ya? Tapi nggak bisa juga kan, lu kan kempes kan nyari. Sampai kita nyari-nyari tambal ban atau tambal ban. jual Akhirnya ya udahlah kita bengkel sepeda. nanya-nanya mobil bak sama orang kan. Nah, sama orang situ akhirnya dicariin nggak ketemu mobil bak. Akhirnya kita turun dikit, nanya angkot tuh, terminal kan di situ kan, terminal udah pada mau pulang tuh, udah pada berkemas-kemas. Gitu udah tinggal 2 kalau nggak salah. Tanya, "Bang, angkot Bang, berapa?" gitu kan. Berapa? 3 kalau nggak salah, kena satunya tadinya berapa? Cepet ya? Cepet. Kita tawar ya 3, udah gocap deh gitu kan. Sampai 200 akhirnya ya nggak salah ya. Pego akhirnya. Pego satu orang gocap. Orang gocap ya. Sama sepedanya. Akhirnya, pokoknya sampai ketemu bengkel sepeda lah pokoknya itu. Gak ketemu, dia cuma mau antar sampai ini Cigombong apa siapa ya? Kita diturunin ya, di bawah tuh. Di depan kayak perumahan gitu ya? Dia pokoknya nggak berani tuh. Sampai bawah, turun terus akhirnya kita nyambung lagi. Nah, entar dulu pas sebelum naik, lu ngomong gini sama gua. Wih, lu kalau misalnya mau gue aja. Kagak bisa gue bilang. Lu loading gue ini jam berapa? Nah, gue bilang, gue numpang lu. Gue bilang, lu nanti nyampe duluan, lu lehal bisa makan, udah mandi selesai gitu kan. Lu nungguin gue ngapain? Kayaknya nggak ikhlas banget gue enak-enakan. Ikhlas lah. Gue bilang, apa nih mau dikejar, ya kan? Masa mau gituan medali? Ya medali apa sih? Paling nggak ada yang dikejar. Kan kita nyari ininya ya, funnya doang gitu kan. Kagak nar, gue bilang gitu. Siapa? Saudaranya si Awan tuh. Udah, lu gimana? Gue ikut aja Bang. Loading ya, kagak nar, enak aja. Gue sebel banget dia ngomong begitu. Kayak gue disuruh goes dari Cidahu. Gue bilang, terus gue sendiri, terus gue ngapain? Apa yang gue cari? Gue bilang, kan gue numpang lu. Ntar lu udah nyampe duluan, udah makan, udah bersihin, nungguin gue. Kan lama lagi. Gue bilang, next aja kita coba lagi gitu kan. Yang penting gue tahu nih jalurnya kemana gitu kan. Waktu itu bener-bener cuma sampai Ciantan doang kan, salah satu, abis itu kita loading gitu kan. Nah, yang dipaksa loading, masih ada sebenarnya semangat dan kemampuan ada. Udah latihan tiap malam, NR gitu kan. Akhirnya kita loading tuh, turun 2 kali naik angkot sampai jalan raya di Cigombong kalau ya, Cigombong ya. Turunin, Bang sampai sini ya nggak berani karena takut polisi kan. Karena beda trayeknya. Stop lagi, angkot berhenti. Bang mau katanya, penumpangnya turunin. Ayo berapa katanya? Dia minta cepet apa? Udahlah biasalah gocap lah. Ya udahlah gocap berapa? 3 angkut dia angkut. Penumpangnya dia diturunin tuh. Tuker belakang gitu kan. Kita naik tuh angkot katanya. Udah naik angkot. Nanya-nanya deh. Kok kayak gue kenal nih supirnya? Kayak kenal nih katanya. Jadi waktu kita Bandung Bogor gitu kan Dara kan sempat putus tuh remnya di puncak. Di puncak pas turunan. Puncak putus, akhirnya loading gitu kan. Loading sama angkot. Nah, yang angkotnya itu tuh supirnya. Ternyata dia lagi. Jodoh banget. Kita agak melenceng dikit nih, yang ke Makati, dia lagi orang juga itu yang bawa orang-orang. Oh iya, udah langganan. Makanya emang spesialis 3 kali ketemu tuh si Mamang siapa sih namanya? Lupa gue namanya. Gak nyatet nomornya. Kata dia, Mang enakan angkut sepeda, ketahuan angkanya katanya. Orangnya sedikit, hasilnya jelas gitu kan. Sekarang setoran berapa? 200 atau 400 dibilang gitu kan. Itu ngangkut sepeda cuman berapa kali ngangkut udah nutup katanya. 1 sepeda gocap aja katanya. Coba kalau orang paling berapa kali muter belum bensinnya boros gitu kan. Makanya senang banget dia ngangkut loadingan sepeda gitu. Sekali ngangkut gocap gitu, standar Bogor tuh gocap tuh, setahu gue. Pokoknya naik angkot gocap lah satu. Lu juga gocap waktu itu turun dari ini ya? Turun dari puncak sampai Ciawi ya? Iya. Gocap itu. Nah, gitu kan deh ini juga tuh. Trouble juga. Putus tali rem. Juga tuh. Gila, akhirnya pulang sendiri lu ya. Nah, udah gitu loading deh tuh. Sampai mana ya? Boksi ya? Boksi lah. Ke Boksi diturunin itu.
Nah sepanjang jalan tuh lampu kan nyalain tuh kata bang gelapin banget. Matiin aja bang. Matiin aja bang katanya. Kelihatan nih kita di akuarium nih lagi loading katanya. Ternyata banyak juga yang loading, banyak juga yang goes gitu kan. Nar, lu bayangin Nar, lu gue disuruh goes sendiri Nar, gue bilang apa yang dicari tuh udah jam 7, udah jam 9 lagi katanya. Lu goes masih berapa kilo lagi? 20 apa 20 sampai 30 kilo lah. 20 sampai 30. Gampang pik katanya 20-30 doang katanya. Iya tapi jam berapa nih gue bilang. Udah Isya gue bilang. Dan gue pikir kan dia masih ada siapa? Kakaknya si Awang kan berdua masih ban sehat kan. Iya gitu. Hajar lah gue bilang. Apa yang dicari gitu. Udah gitu loading sampailah si di box itu kan jam berapa? 9 ya? Jam 9 kurang lah. Jadi jam 7 loading dari Parung Macet Kuda. Oh macet juga itu. Sampailah di boxi. Di boxi kita ambil medali, foto-foto. Medalinya juga medali si Om Faruk ya. Ketemu teman-teman yang lain, foto-foto. Beres-beres. Beres-beres. Masukin sepeda. Terus ganti baju, kita makan dulu makan depan. Soto di seberangnya. Seberang. Dan itu rasanya fail. Kagak enak. Udah capek, udah stres. Makan nggak enak. Makan gak enak, udah komplit banget tuh. Udah. Kesel banget bawaannya di jalan dengan kita berapa makan yang enak gitu kan. Gue capek Mall banget udah mau tutup ya. Mall udah mau tutup kan. Udah nggak jam 9 udah tutup. Dan gini, ada untungnya udah juga tutup. Om. Gini, aduh gue capek banget ini. Om tapi kalian bawa mobil deh ya. Kena gue bilang bawa mobil katanya. Ya nggak apa-apa lah namanya numpang gitu kan. Kita packing gue bawa mobil lah. Sebenarnya sama ngantuk juga. Cuman ya udah harus daripada dia lebih ngantuk dari gue gitu. Berhubung gue berangkatnya jam berapa itu? Aduh. Itu gue pikir juga dia lebih pagi berangkatnya, lebih udah pasti udah dia nggak tidur ngantuk lah. Gue masih bisa nahan lah. Nah masih bisa nahan ngantuk. Kalau gue yang bawa sampai akhirnya kita turun jam 10 ya start ya. Jam 10 start. 2 jam sampai rumah jam 12 isi bensin terus udah sepanjang jalan gua nguap, dia tidur. Sepanjang jalan udah mata pedih banget udah. Kantuk semua. Udah enggak bisa diajak kompromi. Gitu. Itu emang sampai Bogor tuh harusnya kita nginep gitu kan. Udah paling benar itu. Udah paling benar kita nginep, masuk ke hotel, mandi gitu kan. Tidur gitu. Ini kita harus nyetir lagi sampai rumah jam 12, jam 1 ya. Kita jam 1 diturunin di depan gang. Sampai Lenteng Agung dia lanjut lagi dan sempet turunin gue nyari masang di rumah. Untung gue malam tuh gue pasang sepeda itu peret ternyata ketinggalan di trotoar. Gue balik lagi keluar jam 1 nyariin mana ini PR-nya nggak ada nih. Ternyata ada di trotoar. Malam jam 1 ngapain Pak? Gue nyari nih ini mau dibeli juga susah gak kan? Barang murah cuman gak ada yang jual gitu kan. Nyari malam-malam dia di trotoar. Untung aja gue balik lagi malam itu. Kalau nggak gue taruh gitu dong, gue tidur mungkin pagi udah disapu sama ini kan pasukan oren kali. Lalu gue keluar lagi, gue nyari ada PR. Nar PR. Cuman yang nggak ketemu apa Nar? Yang di mobil. Apa ya? Punya gue tuh. Apa ya? Ada yang hilang tuh. Pokoknya ada yang ketinggalan ya, entah jatuh di mana pas lagi loading di mobil lo. Gue bongkar-bongkar nggak ada juga. Gimana? Masih mau coba Salak Club ketiga? Kalau kata abang kita, udah nggak usah coba. Widih, nggak usah. Apa sih maksudnya? Apa yang dicari sih? Tapi alhamdulillah gue udah tahu jalurnya lah. Udah nggak. Tapi udah paling bener emang kalau ngikutin Salak Club udah ngikutin jalur panitia deh. Udah. Tapi kalau hitung kita punya hitung, kalau lewatin jalur panitia kita finish juga itu sih. Mungkin nggak akan ban bocor juga nggak ini karena emang jalurnya lebih manusiawi yang jalurnya panitia. Ya, gitu nggak usah motong-motong nyari jalan lah. Itu panitia udah paling bagus sih. Soalnya kan jalurnya juga masih ada ada perkampungan. Aspal, terus udah gitu yang bikin rusak itu batu-batunya itu dia waktu itu motong jalan tuh. Kita nggak tahu ada duri atau apalah di jalan staples atau apa. Dan udah gitu masih ketemu perkampungan kalau lewat. Ada Indomaret, Alfa masih kan kalau di. Iya kalau masih. Ini kita di hutan kebun sawit. Kebun sawit digonggongin anjing. Digonggongin anjing udah gelap. Gelap anjing. Gue yang bayangin apa? Gue ngeri keluar maung doang itu. Iya.
Gue bilang udah keringetan, udah gerah. Pokoknya gimana caranya kita keluar dari hutan kebun ini, nih. kebun ini bukan hutan, itu mah kebun sawit. Kebun sawit udah paling bener Udah paling bener. Pokoknya kalau mau Salak Loop itu jam dari rumah bisa lah, Bisa. gitu kan. Masih Nggak usah oke harus lah. di ini. Di 4:30, jam 5 dari rumah, arahnya Ciampea. Nah itu masih kekejar lah sekalian pemanasan. Dan syaratnya harus jam 12 atau sampai jam 1 harus sampai Mangujang. Itu nggak boleh lebih dari jam 1 lah. Nah, patokannya zuhur udah harus di atas. kecuali lu kaki dewa Robot, lah. bionik. Bionik lah. Cepat kalau udah suhu. Nah, kalau misalnya masih pemula-pemula kayak kita mah jam 1 lah gitu sampai situ jam 12. Terus udah gitu lanjut aja ikutin rutenya panitia gitu kan. Jangan kebanyakan berhenti. Kalau bisa ya kita cemilan-cemilan tuh harus sedia terus megang, karena hutan. Karena di hutan. Di hutan, air minum juga diperhitungkan. Sepeda udah pastilah jangan. Pokoknya selalu bawa tambal ban. Kalau nggak ada ya bawa ban serep tuh wajib lah. Cukup kita aja yang ngerasain. Dorong sepeda ada 5 kilo. Dia yang ngerasain. Ada 5 kilo ya. 5 kilo ada kali itu. 3 kalau gue bilang sih. Naik turun sampai ini. Kita nggak tahu naik turun, rolling, terus apalagi di hutan gitu kan. Udah kita untung aja udah loadingan emang paling bener deh. Loadingan Isa gitu udah tenaga gue udah habis sih. Karena memang jalurnya kita salah milih jalur. Salah. Kita dengerin bisik-bisik tetangga kata lot itu lebih bagus, ternyata enggak gitu. Dan memang jalurnya panitia itu memang udah paling bener lah. Dan kita ketemu sama yang tadinya mau kita ajakin bareng ya, yang oh ada iya. di jalur. Kita udah sampai jam 9, dia beda sampai jam 11 ya. Jam 11 baru nyampe. Kita udah kayaknya dari box itu jam 11 deh. Jam 11 kan kita makan dulu. Oh iya, kita lama makan. Kita selesai makan baru ketemu dia ya. Kita datang jam 9, beda 2 jam. Nah, dia baru datang tuh sekitar jam 9. Wah, udah sampai Mas gitu dia. Ya, udah sampai dia bayangin wah bener tau gitu jalan lu paling bener. Dia nggak tahu kita sengsara. Tadi kita ajakin gitu, Bang ini lot ini cepet nih, sawit gitu kan. Motong nggak mau dia, untung sih nggak mau ya. Kalau nggak kita udah salah banget gitu kan. Akhirnya mereka goes sih, sebenarnya full goes tuh. Mereka wah kita ternyata cepetan itu ya, udah nyampe deh dari jam 9 udah nyampe katanya. Dia baru jam 11 udah nyampe. Kita nggak cerita kalau kita loading. Ada videonya tuh loading. Wah gitulah pengalamannya nih. Aduh. Nah kalau misalnya teman-teman bermanfaat ceritanya ya jangan lupa komen atau mau nambahin apa komen aja di bawahnya. Jangan lupa like. Dan subrek sekalian. Ada yang mau tambahin? Kayaknya udah cukup deh. Nanti kita mesti perhitungkan lagi tuh. Apakah wajib di remet atau gimana ceritanya tuh? Kayak kita coba yang lain dulu. Ya coba yang lain dulu. Kita belum Bocimi belum. Tapi kalau Bocimi gue kayaknya nggak ngikut ya. Nanas. Iya. Nanas jalurnya road. Jalurnya bukan jalur mobil motor sih ya. Dan nggak tanpa harus nunggu event sih, kapan aja bisa itu. Jadi nggak. Tapi kalau Salak Loop kan hutan gitu, harus ada event biar kelihatan rame aja. Tapi kalau ke Salak Loop nunggu gunungnya ini dulu ya. Oh iya. Tunggu lagi pokoknya, kalau masih kayak kemarin sih males banget gua ngeliatnya. Itu tanah mulu ya. Tanah mulu, dan juga kita nggak spot fotonya, kita kan pesepeda foto bukan pesepeda murni cari sehat. Kita mah sepeda foto. Sepeda senang-senang lah. Ya udah senang, hura-hura gitu. Ada spot bagus berhenti foto gitu. Audax foto. Iya. Ya kalau misalnya teman-teman ceritanya bermanfaat, ya komen aja di bawah. Atau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah. Nanti kita coba untuk jawab. Atau teman-teman mau, Bang ceritain yang ini dong, video yang ini gitu. Atau video yang kita soalnya ada yang video yang ke Curug, ada yang ke sungai juga, ada yang camping juga. Bang ceritain boleh lah, nanti komen aja. Oke, ada yang mau tambahin? Nggak ada? Oke deh, kayaknya udah cukup. Jangan lupa kopinya Om Danar enak. Jadi kalau misalnya ini bisa kontak-kontak lah, DM. bisa order juga gitu. Ini baru pertama nih gue. Ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Sampai ketemu di selanjutnya. Episode ketiga. Bye.